Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dan juga duduk di majelis ilmu yang kita berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Para hadirin dan hadirat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas perkara yang sangat penting dan urgen dalam kehidupan kita, yaitu masalah keikhlasan dan hal-hal yang bisa membatalkan keikhlasan tersebut. Kita tahu bahwasanya amalan soleh, sehebat apapun amalan tersebut, jika tidak dikerjakan dengan ikhlas, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan merupakan perkara yang menyembuhkan orang-orang soleh terdahulu. Kita dapati para ulama kibar, ulama senior seperti Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Mereka tersibukkan bagaimana mereka bisa mengikhlaskan niat mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan ibadah. Akan tetapi mereka tidak merasa aman dan senantiasa ingin terus perbaiki niat mereka sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Aku tidak pernah menghadapi suatu yang paling berat seperti niatku. Kenapa? Karena niatku senantiasa berubah-ubah. Oleh karenanya perlu perjuangan untuk senantiasa meluruskan niat. Sebagaimana juga perkataan seorang ulama, dia mengatakan, "Kam ajsahidu fi isqatir riya." Betapa sering aku bersungguh-sungguh berusaha untuk menghilangkan riya dari hatiku. Ternyata riya tersebut yang butuh fihi ala launin akhar. Kemudian setelah aku menghilangkan riya tersebut, datang lagi riya yang lain dalam bentuk dan warna yang lain dalam hatiku. Oleh karenanya orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik hatinya, tidak hanya memperhatikan amal zahirnya, memperhatikan penampilannya, tetapi dia memperhatikan hatinya agar hatinya senantiasa bersih dari berbagai macam penyakit. Ingat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Rabbku, janganlah engkau menghinakan aku pada hari tatkala mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Karenanya kita akan membahas tentang ikhlas dan batal-batalnya. Dalam hal ini adalah pembatal keikhlasan, yaitu riya dan ujub secara khusus akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Apa itu ikhlas? Ikhlas berasal dari bahasa Arab, dari kalimat khalusah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, apa yang akan saya sampaikan ini semuanya dalam buku tersebut. Hanya saja saya ringkaskan, tidak mungkinkan kalau kita membahas satu persatu. Oleh karenanya perhatikan saja apa yang saya sampaikan. Insyaallah apa yang saya sampaikan semua sudah ada dalam buku yang dimiliki. Ikhlas berasal dari kalimat khalusah. Khalusah artinya murni. Adapun ikhlas dari wazan af'ala yuf'ilu if'alan, dari akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang artinya secara bahasa Arab artinya memurnikan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan kalimat khalusa dalam beberapa ayat. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyah." Tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf putus asa dengan keputusan Yusuf alaihissalam, khalasu najiyah, maka mereka berbicara rapat di antara mereka secara khusus, murni di antara mereka, tidak ada yang mendengar dari pihak luar. Dari kalimat dari khalasu, jadi khalusa dari murni, jadi mereka rapat secara khusus tanpa tercampur dengan pihak lain yang ikut nimbrung dalam rapat mereka. Di antara juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita mukminah yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kata Allah Subhanahu wa taala khalisatan laka, hukumnya hanya boleh untuk engkau wahai Muhammad min dunil mu'minin. Adapun orang-orang beriman yang lain tidak boleh melakukan hal ini. Kita orang-orang kaum muslimin kalau ingin menikah harus bayar mahar. Ya, harus bayar mahar. Tidak boleh ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada kita. Ini hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah mengatakan khalisatan laka, khusus murni untuk engkau wahai Muhammad, yang lain tidak. Contohnya lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pada binatang-binatang ternak ada pelajaran bagi kalian. Kami keluarkan dari perut binatang-binatang ternak tersebut susu yang khalis, susu yang murni, yang mudah untuk diminum, sa'igan lisyaribin, mudah untuk diminum oleh para peminumnya. Kata Allah khalisan apa? Min baini farthin wa damin. Yang susu tersebut kami keluarkan di antara kotoran dan darah. Oleh karenanya barang siapa yang mengambil secangkir air susu yang dia perah dari sapi atau kambing atau onta, maka dia akan dapat susu tersebut murni, khalisan, tidak tercampur sama sekali dengan setetes darah ataupun setitik kotoran, tidak ada. Ya. Inilah makna dari khalusa, murni. Artinya apa? Seorang tatkala beribadah hendaknya dia murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sama sekali dia tidak mengharapkan ya pujian atau sanjungan dari makhluk, dari manusia. Barang siapa yang tatkala beribadah 90% dia mengharapkan ganjaran dari Allah, sementara 10% dia mengharapkan pujian dari manusia, ya dari ustaz, dari kiai, dari bupati, dari orang-orang yang dia ingin harapkan pujiannya, maka Allah tidak akan terima amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirik." Hadis riwayat Muslim. Aku, kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan saleh, kemudian dia berbuat syarikat, mengambil syarikat selain aku, dia berharapkan pahala dariku dan juga mengharapkan pujian dari manusia, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah tidak akan terima. Ini perkara yang berat. Namun demikianlah, barang siapa yang beramal soleh harus semata-mata karena mengharap ridha Allah. Barang siapa yang ingin beramal soleh, di samping dia mengharapkan keridhaan Allah, dia juga ingin mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, ya, maka dia tidak akan diterima pahalanya sama sekali. Allah tidak akan terima. Betapapun besar amalannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Majah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana bari'u minhu wa huwa lilladzi asyrak." Aku akan berlepas diri dari orang ini yang beramal soleh karena mengharapkan pujian manusia, dan dia kepada orang yang diharapkan pujiannya. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham bahwasanya di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan keikhlasan seseorang, ya, menjadikan amalan dia tidak diterima, ada penyakit yang kronis, yaitu penyakit riya dan penyakit ujub. Penyakit riya adalah beramal soleh untuk dipuji, dan penyakit ujub yaitu bangga dengan dirinya, merasa bahwasanya dia punya andil dalam keberhasilannya. Seorang yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang bisa mewujudkan dua kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan terhindar dari penyakit riya dan penyakit ujub. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Kami tidak mengharapkan pujian manusia, kami tidak mengharapkan sanjungan manusia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, segala keberhasilan yang kami miliki semata-mata karena karunia-Mu. Semata-mata keberhasilan yang kami miliki semata-mata karunia-Mu, ya Allah.
bukan karena kehebatan kami, bukan karena kecerdasan kami, bukan, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengamalkan dua ayat ini atau dua perkara ini, maka dia akan selamat dari penyakit riya dan penyakit ujub. Pertama kita akan bahas tentang penyakit riya. Ketahuilah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit riya dan penyakit ujub adalah penyakit yang menyerang orang-orang yang rajin beribadah. Orang-orang soleha yang rawan terkena penyakit riya dan penyakit ujub. Adapun para pelaku maksiat, para pezina, peminum khamar, koruptor, apa yang mereka harapkan dari kerusakan yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan? Apa yang mereka banggakan? Apa yang mereka harapkan pujiannya sementara mereka tenggelam dalam jurang kemaksiatan? Tetapi penyakit riya dan ujub ini justru menyerang orang-orang yang memiliki kelebihan amal soleh, ya, seorang dai misalnya, seorang yang rajin sholat, seorang dermawan, seorang mujahid. Inilah orang-orang yang rawan terkena penyakit riya dan ujub. Ingin dipuji, ingin disanjung, dan juga ingin, ya, atau bangga dengan amalan apa yang telah mereka lakukan. Karenanya pantas jika Nabi SAW sangat mengkhawatirkan penyakit riya. Dalam satu hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar-riya, syirik kecil adalah riya. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamati hina jazan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala pada hari kiamat kelak, tatkala Allah memberi balasan di hari pembalasan, Allah memberi balasan kepada manusia, Allah berkata li ashabi dzalik, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Wahai orang-orang yang riya di dunia, kata Allah, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian harapkan pujiannya, kalian harapkan sanjungannya, minta pahala sama mereka. Jangan minta pahala kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tatkala kalian di dunia mengharapkan pujian mereka, sanjungan mereka, penghormatan mereka, maka sekarang di akhirat mintalah pahala dari mereka. Hal tajiduna indahum jazaan? Apa kalian akan mendapatkan ganjaran dari mereka? La, sama sekali tidak akan kalian dapatkan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW mengkhawatirkan penyakit riya menimpa orang-orang yang saleh. Dalam satu hadis tatkala para sahabat sedang ngobrol berkumpul, kemudian mereka berbicara tentang fitnah yang paling besar, itu fitnah Dajjal. Ya, kita tahu Dajjal, sebagian dalam hadis-hadis yang sahih dikatakan oleh Nabi SAW akan muncul Dajjal di akhir zaman. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih pula kita diperintahkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Tatkala kita bertasyahud, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya neraka jahanam, dari fitnahnya azab kuburan, dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya Dajjal. Karena Dajjal adalah fitnah yang paling luar biasa yang akan datang di akhir zaman. Yang Dajjal disebutkan tatkala dia datang, maka dia diberikan kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menghidupkan yang telah mati, dia bisa menurunkan hujan dengan sekehendaknya, dia bisa menumbuhkan pepohonan dari tanah yang tandus. Ya, luar biasa kesaktian Dajjal sehingga banyak orang terfitnah. Kalau oleh karenanya kita diperintahkan untuk berdoa agar berlindung dari fitnah Dajjal, padahal Dajjal super belum muncul. Akan tapi kata para ulama ada dajjal-dajjal kecil yang sekarang ini, para dukun, para tidak normal, para tukang sihir, ya. Ini dajjal-dajjal kecil yang terlalu banyak orang terpedaya dengan mereka. Ini satu dukun baru bisa mungkin menyembuhkan penyakit ini, mungkin baru bisa menemukan barang hilang, baru bisa meramal sesuatu, baru bisa terbang 3 meter, orang sudah pada percaya sama dukun-dukun ini. Padahal kesaktiannya masih kesaktian yang apa? Kroco, masih kecil-kecilan. Bagaimana kalau datang dajjal super yang mengaku sebagai Tuhan, yang bisa menurunkan hujan kapan dia mau, bisa menghidupkan orang mati, ya, bagaimana orang tidak percaya kepada Dajjal? Oleh karenanya fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat luar biasa akan datang di akhir zaman. Akan tapi apa kata Nabi SAW tatkala mendengar para sahabat berbicara tentang Dajjal? Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal. Wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Kata mereka, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, syirkul khafi, syirik yang samar.
Syirik yang samar yang tidak kelihatan, orang lain tidak tahu, tapi tahu-tahu merebut yang menggerogoti hati seseorang. Kemudian kata Nabi SAW, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Seorang dia berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya. Kenapa? Dia tahu ada orang sedang perhatikan dia, sehingga dia bagus-baguskan salatnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya disanjung oleh orang lain. Orang ini telah terkena penyakit syirkul khafi, syirik yang samar, riya, dan akan menggugurkan amalannya. Kata para ulama, kenapa Nabi SAW lebih mengkhawatirkan penyakit riya daripada dajjal? Karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena riya ini menimpa orang-orang yang saleh. Orang-orang yang beriman dan bertakwa insya Allah akan lolos dari fitnah dajjal. Meskipun muncul dajjal yang super, dia akan bisa lolos dari fitnah dajjal. Kenapa? Karena keimanan dan amal salehnya. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, ada seorang dari penduduk Madinah, dalam sahih hadis yang sahih, tatkala muncul dajjal, maka dia mengatakan, anta dajjal, kau adalah dajjal yang telah dikabarkan oleh Muhammad SAW begini demikian. Kata dia, iya, benar. Ya. Bagaimana kalau saya membunuhmu dan saya menghidupkanmu lagi? Silakan. Akhirnya anak orang itu kemudian dibunuh oleh dajjal, kemudian dihidupkan lagi. Bagaimana setelah saya melakukan ini? Kata dia, saya semakin yakin kamu adalah dajjal. Karena tidak bisa menghidupkan dan mematikan kecuali siapa? Dajjal. Bukan dia beriman kepada dajjal, malah dia semakin yakin kamu adalah dajjal. Akhirnya tatkala dia ingin bunuh anak muda tadi, tidak bisa lagi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa riya lebih ditakutkan dari fitnah dajjal oleh Nabi SAW? Karena dajjal insyaallah orang yang beriman yang saleh, dia akan selamat dari dajjal. Tetapi riya, terkadang orang yang saleh justru terperangkap dengan penyakit tersebut. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya justru yang paling mudah terperangkap dengan riya adalah para dai, orang-orang yang berdakwah. Kenapa? Orang-orang yang berdakwah, dia dituntut untuk bisa menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya, didukung dengan dalil yang begitu banyak, Al-Quran dan Sunnah. Sementara dia dituntut pula untuk ikhlas tatkala berdakwah. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku berdakwah di jalan Allah. Seorang berdakwah bukan dakwah kepada dirinya, tidak. Seorang berdakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun dia dituntut untuk bisa menyampaikan dengan baik. Dan inilah dilakukan oleh para ulama. Ustadz yang baik adalah ustadz yang sebelum dia menyampaikan materi, dia baca, dia persiapan. Kalau sekelas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin saja persiapan, sehingga kalau kita dengar sering kaset Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia buka lembaran-lembaran, dia persiapan benar. Benar-benar yang disampaikan persiapan. Bagaimana orang datang dari jauh kemudian dia menyampaikan tanpa persiapan, inilah ustaz yang kacau seperti ini. Dan ilmu adalah amanah. Kalau dia tidak persiapan, akhirnya dia ngawur. Ditanya masalah agama, dijawabnya dengan sembarangan. Kenapa dia tidak punya persiapan? Syekh Ibrahim Ruhaili, guru kita, hafizahullah ta'ala, kalau dia ingin mengisi pengajian, maka dia menghafal sampai istrinya, kamu ini seperti mau ujian saja, katanya. Iya, memang saya mengisi pengajian, ini ujian. Ustadz dituntut untuk bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya, menguasai materi yang disampaikan, akan tapi dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menghias materinya tapi harus ikhlas. Ini berat. Akan tapi demikianlah orang-orang soleh lah yang terancam ya terkena penyakit riya dan ujub. Ini yang pertama yang menyebabkan kenapa Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan penyakit riya daripada fitnahnya dajjal. Yang kedua, ikhwani fillah azanillahu iyyakum, dajjal hanyalah muncul di akhir zaman. Sementara riya mengintai orang yang soleh setiap saat. Oleh karena kita dapati terkadang seorang ikhlas di hari ini, bisa jadi besok dia terkena penyakit riya, ingin pamer amalannya, ingin dilihat oleh orang lain ibadahnya. Terkadang dia ikhlas di pagi hari, sore hari dia sudah berubah niatnya. Bahkan kata seorang ulama, ya, pengajian saja terkadang butuh beberapa niat. Dia mengatakan terkadang saya ingin menyampaikan suatu hadis, wali fihi niyah, dan saya punya niat yang tulus untuk menyampaikan hadis tersebut. Ini hadisnya panjang, dia ingin sampaikan kepada masyarakat. Fa idza ataitu ala ba'dhihi, tatkala saya menyampaikan sebagian hadis, taghayyarat niyati, tiba-tiba niat saya berubah, saya sadar dan saya berubah. Fa idza al-haditsul wahidu yahtaju ila niyyah, ternyata satu hadis saja membutuhkan niat yang banyak, harus saya perbaiki terus. Seorang terkadang menyampaikan ceramah, tatkala dia melihat masyarakat terpukau dengan penyampaiannya,
semuanya terbelalak mendengar apa penyampaiannya, maka timbul dalam hatinya ujub, lihat kamu hebat dalam menyampaikan. Tatkala itu dia harus sadar, segera diperbaiki hatinya, bahwasanya dia menyampaikan semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian mereka, bukan mengharapkan sanjungan mereka. Oleh karenanya riya ya setiap saat menanti untuk menggerogoti hati seseorang. Dari sinilah wajar, dari dua sebab ini kita tahu bahwasanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengkhawatirkan penyakit riya lebih daripada fitnahnya Dajjal. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semakin membuat seorang dikhawatirkan terjerumus riya, kenapa? Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa rahimahullahu taala, keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dinomorsatukan, keinginan untuk dihormati itu syahwat. Itu apa? Syahwat. Syekhul Islam menamakannya dengan syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Sebagaimana seseorang tatkala dia lapar dan dia lihat makanan di hadapannya timbul syahwat, dia ingin makan. Sebagaimana seorang lelaki tatkala dihadapkan wanita yang cantik timbul syahwat, dia ingin melampiaskan syahwatnya. Demikian juga sikap ingin dipuji, sikap ingin disanjung itu juga syahwat. Popularitas itu syahwat. Antum lihat berapa orang nekat untuk populer dengan berbagai macam model. Terkadang melakukan hal-hal yang aneh. Demi apa? Demi populer. Karena popularitas itu syahwat. Dia mendapatkan kelezatan tatkala disanjung oleh banyak orang, tatkala dihormati oleh banyak orang. Ya. Inilah yang menyebabkan terkadang riya terasa berat. Kenapa? Karena dalam diri kita ini ada syahwat ingin disanjung. Kita begitu merasa tentram, bahagia tatkala ada yang mengatakan, oh kamu pintar sekali, oh kamu masya Allah, oh Pak Haji ya sudah berapa kali haji Pak, luar biasa, bahagia sekali. Dia tahu saya sudah haji berulang-ulang. Ini yang semakin membuat seorang terkadang sulit ya berhadapan dengan penyakit riya ini. Padahal kita tahu riya, sepakat ulama, riya ini membatalkan amalan soleh seseorang. Jika ada satu amalan tercampur dengan riya, amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyebutkan kiat-kiat kita untuk berjihad melawan riya. Ada 4 perenungan yang saya ingin ajak antum semua merenung tentang 4 perkara ya, agar kita bisa melawan riya. Perenungan yang pertama adalah kita merenungkan tentang nasib atau bagaimana kondisi seorang yang riya di akhirat dan di dunia. Yang pertama, bagaimana kondisinya di akhirat. Ini perenungan pertama. Perenungan yang kedua, bagaimana kita renungkan tentang nasib seorang yang riya di dunia, bagaimana nasibnya. Perenungan yang ketiga, kita merenungkan tentang bagaimana orang yang kita harapkan pujiannya ini, bagaimana sebenarnya hakikatnya. Dan yang keempat, kita merenungkan tentang hakikat diri kita sendiri yang setelah dipuji oleh banyak orang, bagaimana sih hakikat diri kita. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merenungkan tentang bagaimana nasib orang yang riya di akhirat kelak. Yang pertama, orang yang riya di akhirat kelak, dia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan khalayak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma Allahu bih wa man yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal saleh supaya disebut-sebut oleh orang, maka Allah akan menyebutkan niat busuknya di akhirat kelak. Ternyata dia tidak ikhlas karena Allah. Penampilan saja oke, kayaknya ikhlas, tapi ternyata dalam hatinya ada udang di balik batu. Ingin apa? Dipuji. Wa man yura'i lahu bih, barang siapa yang dia beramal soleh karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan perlihatkan niat busuknya di hadapan khalayak pada hari akhirat kelak. Sungguh memalukan ikhwan, tatkala kita dipermalukan di hadapan khalayak, dipermalukan di hadapan murid-murid kita, dipermalukan di hadapan ustadz kita. Ini murid terkadang kelihatannya ikhlas, ternyata dia cari pujian, makan puji, cari perhatian. Ini ustadz kelihatannya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, ya. Ternyata dia mencari sanjungan dari murid-muridnya, ya. Karenanya dia marah kalau tidak disanjung oleh muridnya. Dia merasa direndahkan. Ternyata ustaz ini tidak beres niatnya. Niatnya hanya ingin mencari apa? Sanjungan. Itu kapan dibongkar oleh Allah? Tatkala di hari kiamat kelak. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah Al-Asqalani, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, menyebutkan di antara tafsiran para ulama tentang hadis ini, wa man yura'illahu bih, barang siapa yang beramal soleh karena ingin dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan ya niat busuknya tersebut. Disebutkan di antara para ulama, di antara tafsirannya,
Allah akan permalukan dia dengan caranya begini. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan catatan amal solehnya. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia berhaji, dia sedekah, luar biasa amalannya. Kemudian Allah akan menampilkan ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan buat amalan-amalan ini. Kamu haji, ini pahalamu, ganjaranmu, pahalamu. Inilah sholat, gambar pahalamu, sholatmu. Ini pahala puasamu, ini pahala sedekahmu. Dan dia sudah sangat terpukau tatkala itu. Tiba-tiba Allah menjadikan ganjaran tersebut haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Maka dia pun terbelalak, kaget. Ternyata itu hanya halusinasi. Allah ingin permalukan dia. Demikianlah, ya. Demikianlah orang yang riya. Demikianlah orang yang riya. Orang terpedaya dengan dia ini telah menipu banyak orang. Dia menampakkan bahwasanya dia itu adalah orang yang ikhlas, ternyata tidak ikhlas. Omongannya saja. Penampilan saya gayanya gaya yang ikhlas, ternyata niatnya tidak ikhlas, hanya mencari sanjungan, hanya mencari pujian. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan gambaran yang buruk tentang orang yang riya. Dalam surat Al-Baqarah, ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang riya? Di mana ayatnya? Siapa ingatkan kepada saya? Masatul ladina, ya, gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Dalam buku ada, coba lihat. Coba sini saya lihat bukunya. Ya, sudah. Saya sudah ingat. Aw kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Atau seperti orang yang berinfak, menginfakkan hartanya karena riya. Famathaluhu kamathali Safwan, kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang yang berinfak karena riya, ini permisalan yang buruk yang Allah gambarkan. Kamathali Safwanin alaihi turab, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang yang berinfak, menginfakkan hartanya karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin disanjung oleh orang lain, karena ingin dipuji oleh orang lain. Kamathali Safwanin alaihi turab, seperti batu yang mulus, batu yang gundul, namun di atas batu tersebut ada turab, ada tanah. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Tiba-tiba tanah tersebut ditimpa dengan hujan yang sangat deras, fatarakahu salda. Maka akhirnya tanah tersebut bersih, tidak ada sama sekali. Maka batu tersebut bersih, tidak ada tanahnya sama sekali, satu butir tanah pun tidak ada. Tidak ada yang bisa diselamatkan. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak bisa menyelamatkan sedikit pun dari apa yang telah mereka lakukan. Demikianlah permisalan orang yang riya, seperti batu yang di atasnya ada tanah yang subur, bertumpuk tanah tersebut. Orang-orang yang melihat tanah tersebut, mereka menyangka ini tanah yang baik, tanah yang subur, kalau ditanam akan mudah tumbuh tumbuhan. Ternyata Allah bongkar rahasia tanah tersebut. Ternyata tanah tersebut berada bukan di atas pondasi yang baik, tapi berada di atas batu yang licin. Kemudian ditimpa dengan hujan yang deras, maka hilanglah tanah tersebut, tidak ada faedahnya sama sekali. Demikian orang yang riya. Orang menyangka dia soleh, dan dia pun terpedaya dengan penampilannya. Dia merasa dirinya juga soleh. Orang-orang apalagi tertipu dengan dia. Ternyata tidak ada amalan soleh pun yang tersisa pada dirinya. Kenapa? Karena dia lakukan dengan riya. Tatkala beramal soleh, Allah hilangkan sama sekali. Karena ikhwani fillah azanillahu, kalau antum tatkala terbetik dalam diri antum ingin riya, ingatlah kalau antum riya sekarang, boleh antum menipu masyarakat, boleh antum menipu teman-teman antum, boleh menipu murid-murid antum, tapi Allah akan bongkar pada hari kiamat. Yang kedua, nasib orang yang riya di akhirat, mereka itulah yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuqda bihi yaumil qiyamati, orang yang paling pertama disidang oleh Allah pada hari kiamat, yang pertama kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Rasulullah menyebutkan 3 orang pertama kali disidang oleh Allah. Yang pertama mati syahid, yang kedua seorang yang qari, orang alim, pandai baca Quran dan ustaz, yang ketiga orang yang dermawan. Ini 3 amalan yang sangat hebat. Ya, berjihad, kemudian orang alim berilmu, dan orang yang dermawan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada kecemburuan, tidak boleh cemburu kecuali kepada 2 orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fahuwa fasallatahu ala halakatihi fil haq.
kemudian dia pun menghabiskan hartanya di jalan-jalan kebenaran, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang Allah berikan kepada dia ilmu, yang dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini dua komponen yang sangat penting dalam kaum muslimin dalam dakwah. Orang yang berilmu dan orang yang berharta, ya. Ini sangat penting. Oleh karenanya seperti saya sampaikan, Nabi SAW di awal dakwah menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang Khadijah adalah saudagar kaya raya yang kemudian dia sumbangkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi SAW. Dan ini selalu dikenang oleh Nabi SAW. Nabi berkata, "Wa wasatni bimaliha hina haramani an-nas." Sungguhnya Khadijah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang tidak ada yang membantu saya sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW juga awal orang yang masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia juga saudagar kaya raya. Kenapa dibutuhkan hartanya untuk dakwah? Sampai-sampai tatkala Bilal disiksa, kemudian budak-budak disiksa, maka dibeli oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk dibebaskan. Dan dakwah kalau tidak ada dana bagaimana mau jalan? Demikian juga kalau dana tanpa ada dai bagaimana mau berdakwah? Ini dua komponen yang sangat penting, dua amalan yang sangat penting, berdakwah dan berilmu dan memiliki harta. Tetapi jika dua amalan ini, demikian juga jihad fisabilillah, jika dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan menyerumuskan pelakunya dalam neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, maka dihadirkan orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafaha ni'amaha fa'arrafaha ni'amahu fa'arrafaha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali orang ini tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Berupa apa? Mungkin keberanian, kejantanan, kehebatan dalam berperang, ya. Kegagahan tubuh, ketegapan tubuh sehingga hebat dalam berperang. Maka Allah bertanya, "Wa ma'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Qataltu fika hatta tusyhid." Aku berperang di jalan engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari' faqad qil." Akan tapi kau berperang supaya dikatakan kau pemberani dan telah dikatakan. Jadi niatmu berperang supaya dikatakan pemberani, ya, terkabulkan. Oleh karena terkadang seorang tatkala dia beramal soleh supaya ingin dipuji, Allah kabulkan, orang puji dia. Dia beramal soleh supaya orang semua menyanjungnya, terkadang Allah kabulkan. Tetapi sanjungan manusia, pujian manusia bukan tolak ukur. Allah mengatakan dalam hadis ini, wa qad qil, tujuanmu untuk dikatakan sebagai pahlawan telah dikabulkan. Dan Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang beramal soleh hanya mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, di antaranya sanjungan dan penghormatan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kata Allah, maka kami akan penuhi tujuan dia tersebut di dunia dan tidak akan dikurangi sama sekali. Allah berikan, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang inilah di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Dia mengharapkan pujian sanjungan di dunia dan Allah berikan tatkala itu. Karena ikhwani fillah subhanallahi, sebagaimana saya katakan bahwasanya riya, ingin dipuji, ingin disanjung adalah syahwat yang tersembunyi, dan seorang ingin menyalurkan syahwatnya tersebut. Sampai-sampai seorang rela, ya, untuk tidak hanya mengorbankan hartanya, dia berinfak supaya dikatakan donatur, supaya dikatakan dermawan, supaya orang menyanjungnya, supaya orang menghormatinya. Dia rela mengeluarkan uang 1 miliar, 2 miliar, tidak jadi masalah. Yang penting dia dihormati oleh masyarakat. Demikian juga seorang ustaz, dia rela belajar setengah mati, hafalin Quran, hafalin hadis, ya, kesana sini berdakwah sana sini supaya orang menghormati dia. Oh, ini ustaz, masya Allah, sudah kesana sini. Dia rela bekerja keras. Demikian juga orang yang mujahid, dia rela untuk mengorbankan bukan hanya hartanya, jiwanya dia rela, rohnya dia rela. Yang penting dia dikatakan apa? Pemberani. Tidak jadi masalah, dia harus mati. Oleh karena itu Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu syaja'atan wa rajulun yuqatilu hamiyatan." Ya Rasulullah, ada seorang dia berperang karena untuk menunjukkan keberanian dia. Apakah dia fisabilillah? Ya Rasulullah, ada seorang yang berperang karena apa? Membela kabilahnya, kampungnya. Apakah dia ghadaban, karena dia marah? Ya Rasulullah, apakah dia fisabilillah?
Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu liyura makanu. Ya Rasulullah, ada seorang berperang agar diketahui kedudukannya. Apakah dia fisabilillah? Kata Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Yang fisabilillah kalau dia berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, itu baru fisabilillah. Tapi kalau hanya karena marah, hanya karena ingin menunjukkan keberanian, hanya untuk menunjukkan kejantanan, hanya untuk bela kampungnya, ya, hanya karena marah-marah, ini bukan fisabilillah. Hanya ingin supaya diketahui kedudukannya, ini bukan fisabilillah. Karena lihat bagaimana syahwat riya ini, syahwat ingin dipuji sampai membuat seorang rela mengorbankan apa? Mengorbankan nyawanya. Ini bahayanya penyakit riya seperti ini. Bahayanya gila sanjungan, gila popularitas. Dan kita dapati sampai orang-orang perkara dunia pun demikian. Ini perkara orang-orang yang soleh. Ada orang mencari muka dengan perkara ini juga banyak. Lihat, ada orang yang rambutnya sebelah kanan hijau, sebelah kanan merah. Ngapain dia lakukan demikian? Apakah kalau dia mengecat rambutnya merah sebelah hijau, kemudian dia jadi sehat bugar? Tidak. Tapi supaya menjadi pusat apa? Pusat perhatian. Ada orang yang rambutnya gundul, sebelah kanannya ada, tengah-tengahnya masih ada. Ini buat apa dia? Apakah kemudian dia menjadi sehat bugar dengan demikian? Tidak, supaya mencari apa? Sebenarnya mencari perhatian saja. Coba kalau dia tinggal di tengah hutan, ngapain dia potong rambut seperti itu? Dia akan terkenal di antara hewan-hewan, babi, monyet, dan tikus dan yang lainnya. Tapi karena dia tinggal di kota, dia ingin ngetop, ingin jadi pusat perhatian, ingin dikenal, maka dia melakukan hal yang aneh-aneh. Yang aneh, saya pernah ketemu orang di mana? Di Mekah. Orang lagi umrah, dia cukur rambutnya gayanya seperti itu. Subhanallah. Ini masih sempat-sempatnya lagi beribadah, bikin model rambut kayak di ATM gitu, ngapain? Sampai ada orang nekat jalan mundur, orang gila sebenarnya. Jadi ngapain jalan mundur berkilo-kilo? Cuma buat apa itu? Ngapain jalan mundur? Emang ada manfaat apa? Ingin masuk dalam Guinness Book rekor saja, ingin apa? Ingin cari perhatian. Ternyata orang-orang yang juga beramal soleh juga ada sebagian mereka ingin mencari perhatian tadi. Syahwat ingin terkenal. Syahwat ingin apa? Terkenal, ingin tersohor, ingin disanjung, ingin dihormati. Itu juga menimpa orang beramal soleh. Seperti tadi orang yang mati syahid, dia berjihad karena riya. Maka setelah dibongkar oleh Allah bahwasanya ternyata dia berjihad karena riya, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Orang yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu, ini ustaz yang kedua yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Seorang belajar ilmu dan mengajarkannya, dan seorang yang baca Al-Qur'an, fa utiya bihi, maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Namanya orang berilmu, diberi kecerdasan, diberi suara yang indah, suara yang lantang, diberi kemampuan untuk orator dalam berbicara, ya. Kemudian juga seorang baca Quran diberikan suara yang merdu, tajwidnya bagus. Dan dia ingat nikmat ini semua, dia ingat. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, Rasulullah, ya Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an wa 'allamtuhu, qara'tu fikal Qur'an. Aku mengajarkan, aku baca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Aku ajarkan Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Aku belajar ilmu karena Engkau ya Allah. Aku ajarkan ilmu karena Engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Tetapi kau melakukannya liqal annaka alim, annaka qari. Tetapi kau melakukannya supaya dikatakan engkau orang alim, engkau orang ahli baca Quran. Wa qad qila, telah dikatakan. Ternyata dia untuk belajar bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya disanjung, supaya dihormati oleh masyarakat, supaya dikenal dia suaranya indah, supaya dikatakan qari fulan, qari fulan. Dan telah terkabulkan tujuan dia. Allah kabulkan di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian ya, diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ini hati-hati ya. Ada berapa ustaz di sini? Hati-hati. Yang ketiga, rajulun a'tahu Allahu min asnafil mali kullih. Orang yang Allah berikan kepada dia segala jenis harta. Orang ini kaya raya luar biasa. Segala model harta dia miliki. Rumah mewah punya, mobil mewah punya, sawah ladang punya, hotel punya, apa saja dia punya, kendaraan mewah dia punya.
Maka Allah bertanya kepada dia, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan harta berbagai macam beraneka ragam harta yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Ya Allah, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan pun, jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku infakkan. Artinya orang luar biasa. Ada orang minta dana untuk anak yatim dia kasih, untuk bangun masjid dia berikan, untuk bangun pondok dia berikan, untuk orang-orang belajar dia berikan. Semua kebutuhan dakwah dia berikan. Maka Nabi Allah berkata, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka jawad." Tetapi kau melakukannya supaya kau dikatakan sebagai orang dermawan, muqaddaqil, dan telah dikatakan. Akhirnya diperintahkan pula untuk dilemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Inilah nasib orang yang riya tatkala di akhirat. Dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang tatkala ingin beramal soleh karena riya, hati-hati, ingat ini, saya rugi sekali kalau riya. Sudah capek-capek beribadah malah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rugi. Karenanya Muawiyah radhiyallahu taala anhu tatkala mendengar hadis ini dia pun pingsan, menangis, kemudian apa? Pingsan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perenungan kedua adalah merenungkan tentang nasib orang yang riya di dunia. Orang yang riya di dunia hidup dengan penuh kegelisahan. Hidup dengan penuh kegelisahan. Dia gelisah. Dia menderita batinnya. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dia menderita sebelum beramal, dan dia menderita tatkala beramal, dan dia menderita setelah beramal saleh. Sebelum beramal, namanya dia riya, dia ingin mencari perhatian orang, maka dia persiapkan. Dia harus persiapan apa ini? Karena dia ingin dipuji. Setengah mati harus begini, oh harus ceramahnya harus bagus, oh harus begini, harus begini. Persiapan semua untuk apa? Agar bisa dipuji. Ingin hajian pun demikian. Ingin hajian, orang satu dunia harus tahu saya sudah mau haji. Maka dia pun mengadakan acara. Benar, acara syukuran tidak apa-apa. Tapi kita khawatir di balik acara tersebut ada acara apa? Ada keinginan ingin dipuji. Undang orang rame-rame, ingin tahu kita mau haji, kemudian oh kita haji yang super plus, apa? Super plus, bukan plus biasa, tapi super plus yang mahal sekali. Setahun. Tahu-tahu visa tidak keluar. Akhirnya sebagian mereka nekat berhaji di Bandara Cengkareng ada. Nunggu di situ sampai jam haji pulang, baru dia pulang ke kampung pura-pura jadi Pak Haji. Cium Hajar Aswad, cium berulang-ulang. Kenapa? Malu, tidak tahan dia menahan apa? Kenapa? Niatnya sudah tidak beres. Kalau orang ikhlas, qadarullah visa tidak keluar. Alhamdulillah, insyaallah lain waktu. Tapi kalau orang riya, tidak bisa dia menahan itu suatu perkara yang sangat memalukan. Dia sudah berangan-angan pulang jadi Pak Haji, nggak jadi. Sehingga tatkala sebelum beramal pun dia sudah menderita. Kenapa? Sibuk ingin mencari apa? Mencari pujian manusia. Kemudian tatkala dia beramal, dia pun menderita. Kenapa? Dia lihat, adakah yang orang lihat saya? Iya enggak ya? Pengajian yang hadir banyak atau tidak? Kok cuma sedikit, ngapain nggak bisa dijauh-jauhkan? Kenapa? Dia ingin dipuji. Ingin dipuji. Sehingga dia sibuk. Tatkala dia sholat, ada orang lihat saya tidak? Tatkala dia dermawan, ada orang lihat saya enggak? Diumumkan atau tidak? Sampai benar-benar terjadi di pesan. Dan kalau tidak disebut namanya, tatkala Idul Adha, Bapak Fulan menyumbangkan 2 ekor sapi. Kalau tidak disebutkan dia marah sekali tuh. Apalagi dikatakan 2 ekor sapi dari hamba Allah. Kurang ajar, kok hamba Allah? Semua juga hamba Allah. Sebutin dong nama saya. Dia gelisah. Jengkel dia. Tatkala beramal dia gelisah. Kenapa? Dia ingin dipuji. Dari hamba Allah melulu. Sebutin dong nama saya. Tatkala beramal soleh dia menderita. Setelah dia beramal pun dia menderita. Dia menunggu kapan dia dipuji, kapan dia dipuji. Padahal terkadang dia sudah pamer-pamer. Dia bilang, alhamdulillah saya sudah hajian loh. Oh gitu Pak, iya. Saya 3 kali hajian, alhamdulillah. Oh gitu Pak ya. Nggak puji-puji juga orang ini, nggak paham. Waktu saya hajian, saya sambil bersedekah di sana sini. Ada orang-orang miskin saya kasih. Oh begitu Pak ya. Belum dipuji lagi, gelisah di kapan mau dipuji? Dia nunggu orangnya bilang, Masya Allah, Bapak luar biasa. Baru dia bahagia. Tidak dipuji, tidak bahagia dia. Habis isi pengajian, tidak ada yang muji dia, Ustaz tidak dipuji. Gelisah. Jadi orang saya pengajian kok biasa-biasa aja. Assalamualaikum Ustaz, syukran Ustaz, terus pulang. Ustaz tanya, gimana tadi pengajian saya? Pertanyaan yang muncul, gimana pengajian saya? Bagus tidak? Luar biasa Ustaz. Bahagia dia.
Mantap Ustaz. Semua orang tercengang dengan penyampaian Ustaz. Wah, bahagia dia. Karena orang tidak kasih komentar, dia tanya dulu gimana tadi. Buat apa tanya seperti itu? Kecuali kalau tujuannya untuk evaluasi. Bagaimana perkembangan orang-orang yang hadir, bagaimana. Tapi kalau dalam rangka untuk dipuji, waliyadzubillah, ini kecelakaan. Kemudian kalau seorang yang riya dipuji, lihat dulu juga pujiannya. Kalau pujiannya sesuai harapan, dia senang sekali. Tapi kalau pujiannya tidak sesuai harapan, dia menderita juga. Dia kasih orang misalnya, kamu miskin ya, ini 1 juta buat kamu. Oh 1 juta Pak, terima kasih Pak. Cuma itu, terima kasih doang. Harusnya dia bilang, aduh Pak, saya hampir mati tadi Pak, gara-gara Bapak itu dipuji gitu maunya. Tapi orangnya cuma bilang, dia tidak pandai mengungkapkan rasa terima, cuma syukuran Pak, sudah selesai. Ini akhirnya dia menderita. Tatkala pujiannya tidak sesuai dengan dia harapkan, maka dia menderita. Ada sebuah cerita yang disebut oleh para ulama dalam buku tafsir tentang seorang yang dia riya dan dia sedang sholat. Tatkala dia sedang sholat dengan sholat yang begitu khusyuknya, tiba-tiba atau di temannya ada 2 orang sedang ngobrol. 2 orang atau 3 orang beritahu itu orang masya Allah sholatnya. Dia rajin sholat dan dia dengar, bahagia dia. Tapi rupanya orang ini lupa, dia juga sedang puasa ini orang yang sholat. Cuma mereka tidak puji-puji puasanya. Maka dia bilang, saya juga puasa loh. Dia rela membatalkan sholatnya agar orang tahu bahwasanya dia juga sedang berpuasa. Tidak puas dengan pujian apa? Pujian mereka. Maka ikhwan fillah sanallahu yakum, di antara penderitaan orang yang riya, dia senantiasa mengharapkan pujian. Kalau pujiannya pun datang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia pun menderita. Kalau pujiannya pun datang sesuai dengan yang diharapkan, maka diharapkan pujian tersebut istimrar, continue. Kalau suatu saat berhenti pujiannya, maka dia pun terus menderita dan dia berpindah dari satu penderitaan ke penderitaan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan ikhwani fillah zanillahu wa iyyakum. Tadi kita sampai pada perenungan terhadap kondisi seorang yang riya di dunia, bahwasanya dia adalah orang yang menderita sebelum beramal, tatkala beramal, sedang beramal, dan setelah beramal dia penuh dengan penderitaan. Dan penderitaan itu semakin menjadi-jadi tatkala muncul saingannya. Karena seorang tatkala dia riya, dia memiliki syahwat untuk dipuji, syahwat untuk dinomorsatukan. Tatkala muncul ada orang lain yang sama dengan dia, ya, atau mirip-mirip dengan dia, maka dia akan semakin menderita. Oleh karenanya hal ini bahkan menimpa sebagian orang yang memiliki ilmu, ya. Sampai-sampai ya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya hasad itu ada di antara ahli amwal, hasad itu muncul di antara pemilik harta, sebagaimana hasad juga muncul di antara ahli ilmu, di antara orang yang memiliki ilmu. Seharusnya seorang tatkala ada saudaranya berdakwah, maka dia bahagia. Ini orang ini bantu saya dakwah, murid saya harusnya 1.500 dia tangani, murid saya tadinya 150 dia tangani, alhamdulillah. Tetapi kenyataannya ada sebagian orang yang jengkel tatkala demikian. Ada orang yang seperti dia, menyaingi dia. Kenapa? Karena syahwat dia terganggu. Dia harusnya nomor 1, jadi sekarang ada yang menyaingi dia. Maka dia pun marah, maka dia pun berusaha menjatuhkan ustaz tersebut. Ya. Terlebih-lebih lagi ada seorang, kalau ada muridnya yang manas-manasi dia. Muridnya datang sama gurunya mengatakan, "Oh Ustaz, Masya Allah Ustaz itu pintar sekali Ustaz." Kurang ajar dia. Ini gimana? Masa tidak pintar juga dia pintar. Ustaz itu Masya Allah penyampaiannya teratur Ustaz. Dipuji Ustaz yang lain, ini kan jangan begitu caranya. Hari Ustaz ini namanya manusia, dia pun terpancing. Emang penyampaian saya jelek selama ini. Syaitan membisikkan sama dia, mendikte kepada dia. Berkat ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi kalau muridnya cari masalah. Jadi ustaznya ngomong hukumnya apa, hukumnya ini, hukumnya demikian. Ada yang protes, Ustaz, tapi ustaz yang lain bilang hukumnya tidak begitu Ustaz. Ini lebih parah seperti ini. Ada orang ustaz, dia menceritakan suatu hukumnya begini. Kemudian ada yang mengatakan Ustaz, tapi Ustaz Yazid bilang tidak demikian. Kata dia, la Yazid wa la Yuzad. Tidak si Yazid, tidak si Yuzad katanya.
Enggak perlu. Kalau antum membantah dengan Syekh bin Baz tidak jadi masalah. Tapi Syekh bin Baz bilang demikian, dia nggak mungkin, dia tidak merasa tersaing dengan Syekh bin Baz, dia tahu diri. Saya siapa, Syekh bin Baz siapa. Tapi kalau disebutkan orang yang serata dengan dia, ini jadi masalah. Dan murid jangan sampai mengadu domba, ini salah, jangan seperti ini. Ustaz juga manusia, Ustaz juga punya ya syahwat, Ustaz juga punya ingin dihormati. Tatkala antum membanding-bandingkan dengan ustaz yang lain yang serata dengan dia, timbul keakuannya. Jangankan ustaz-ustaz sekelas Kauca seperti kita, ustaz Indonesia yang modelnya begini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, saya dengar sendiri dalam ceramahnya dalam Syarah Hilyatul Talibul Ilm. Dia mengatakan, saya merasa tidak suka kalau saya tatkala ceramah saya menyampaikan hukum, kemudian ada yang mengatakan walakin Syekh Albani qala hadza, tapi Syekh Albani bilang demikian. Syekh Utsaimin tidak suka kalau dia dibanding-bandingkan dengan siapa? Syekh Albani rahimahullah, tidak suka. Jangan begitu caranya, katanya. Dia tegur, tidak boleh seperti itu. Kalau antum membantah sekalian bilang, untuk membantah ustaz bilang Syekh bin Baz demikian, atau Syekh Utsaimin, atau Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Ya, ustaz itu tidak akan marah. Kenapa? Karena dia tahu diri. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan ustaz yang sama, ini tidak benar. Oleh karena di antara adab para penuntut ilmu, jangan ngadu-ngadu ustaz. Ya. Mengadu tanpa sengaja. Akhirnya apa kalau ustaz ini sudah ada penyakit riak dalam hatinya? Akhirnya jika ada ustaz lain dipuji, dia berusaha menjatuhkan. Ustaz itu penyampaiannya bagus. Itu cuma penyampaian saja, tapi isinya nggak ada ilmunya, nggak ada dalilnya. Ustaz itu hanya pintar cerita. Wah, itu bahaya. Dan ketahuilah, seorang yang ingin menjatuhkan orang lain, ya, kalau Allah berkehendak untuk mengangkat orang tersebut, maka dia tidak akan bisa menjatuhkan. Dia tidak akan bisa menjatuhkan. Dengan ikhwan fillah, saya katakan bahwasanya seorang yang tidak ikhlas dalam dakwahnya, maka dia akan menderita. Seorang yang tidak ikhlas tatkala beramal soleh, dia akan senantiasa dalam penderitaan. Ini yang pertama. Yang kedua, nasib orang yang riya di dunia, dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam su'ul khatimah atau kesudahan yang buruk. Ini dikhawatirkan. Kita bisa dapat ada orang yang super top, tapi ternyata dia kemudian karena yang tidak beres, dia pun terjatuh suatu saat. Kalau terjatuh sebelum mati masih mending, tapi khawatirnya terjatuh tatkala dia akan meninggal dunia, dapat su'ul khatimah. Dalam satu hadis, tatkala ada seorang yang sangat hebat berperang di perang Uhud. Begitu hebatnya berperang, kemudian datanglah seorang sahabat melihat tidak ada yang berperang sehebat dia. Kata Rasulullah SAW, huwa min ahlin nar, orang ini termasuk penduduk neraka. Maka sahabat kaget, kok bisa orang ini yang perangnya sangat hebat dikatakan penduduk neraka? Maka akhirnya diikuti orang ini, dan luar biasa dia berperang dengan hebatnya, bahkan terkena tusukan sayatan pedang, tusukan tombak, dia tidak peduli, dia berperang dan tidak ada yang berhasil membunuh dia. Namun karena saking banyaknya luka yang dia alami dan dia tidak tahan, maka dia pun menegakkan pedangnya, kemudian dia menindihkan tubuhnya, akhirnya dia pun bunuh diri karena tidak tahan dengan rasa sakit yang dialaminya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Nabi SAW pun menjelaskan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas. Sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar mengamalkan amalan penduduk surga yang menurut tampaknya manusia. Seakan-akan dia beramal saleh itu menurut pandangan manusia, akan tapi dalam hatinya ada yang tidak beres. Oleh karena Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan, kalau ada orang yang tadinya soleh kemudian berubah menjadi tidak soleh, pasti karena ada sesuatu di hatinya. Tidak mungkin, Allah Maha Adil. Allah tidak akan buat dia kemudian berubah menjadi buruk di pengunjung hayatnya, kecuali karena ketika dia beramal ada penyakit hati, busukan dalam hatinya yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena hati-hati orang yang riya, kata ulama, man talabal hadits li ghairillahi nukira bih. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis bukan karena Allah, maka Allah akan beri makar kepada dia. Ikhwani fillah, ini nasib orang riya yang di dunia, sehingga seorang tatkala ingin terjerumus dalam hatinya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, maka dia renungkanlah keburukan-keburukan orang yang riya di akhirat dan juga di dunia. Perenungan yang ketiga adalah merenungkan tentang orang yang kita harapkan pujiannya. Sekarang kita tatkala beramal soleh, kita ingin dipuji oleh ustaz kita, ingin dipuji oleh kiai kita, ingin dipuji oleh bupati, mungkin ingin dipuji oleh pejabat. Ya. Siapa sih hakikat orang kita ingin mencari pujiannya tersebut? Orang ini manusia seperti kita, makhluk. Apakah pantas kita merendahkan wajah kita, kita tundukkan jidat kita sujud? Seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala kita hanya mengharapkan pujian dari makhluk yang seperti ini. Makhluk yang sangat lemah. Manusia sangat lemah. Apa yang kita harapkan? La yanfa wa la yadur, tidak beri manfaat, tidak beri mudarat. Apalagi di antara mereka banyak yang pelit.
Dia muji-muji saja tidak kasih duit. Kamu tapi nggak kasih duit, itu cuma kalau gitu. Mending dipuji kasih duit, masih mending ada manfaatnya. Ini dipuji-puji saja tanpa ada. Apalagi banyak di antara mereka penjilat. Apa yang kita harapkan dari manusia model seperti ini? Manusia yang kalau lagi sakit ya, coba kayak apa orang lagi sakit? Kayak anak kecil tidak bisa apa-apa, nangis. Badannya tegar tapi bisa nangis ya. Coba kalau manusia tersebut meninggal tidak dikubur akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Apakah kita rela beramal soleh hanya mengharapkan ujian dari makhluk yang modelnya seperti ini? Kita melupakan yang kuasa Allah Ta'ala, kemudian kita mengharapkan pujian dari orang yang seperti modelnya seperti ini. Kalau meninggal dibiarkan mayatnya akan menimbulkan bau yang sangat busuk. Dia memuji kita dengan pujian berlebih-lebihan. Sebagian orang seperti itu kalau dia muji berlebih-lebihan. Coba kalau antum lagi masalah sama dia, dia pun akan mencela antum berlebih-lebihan. Inilah model manusia yang kita harapkan pujiannya. Rugi mengharapkan pujian yang seperti ini. Kemudian di akhirat kelak apa yang bisa mereka lakukan? Allah mempermalukan kita. Allah mengatakan idhabu ila alladziina kuntum turawuna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Silakan pergi cari kepada orang-orang yang dulu kalian mengharapkan pujiannya. Apa kalian akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak? Tidak. Bisa jadi orang yang antum harapkan pujiannya ternyata di neraka jahanam. Gimana? Mengharapkan pujian dari pejabatnya ternyata lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana mengharapkan dapat apa dari dia? Oleh ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang merenungkan tentang hakikat manusia yang diharapkan pujiannya dan dia tidak dapat apa-apa di dunia dan di akhirat, percuma dia menghabiskan energinya, dia beramal soleh hanya karena mengharapkan pujian dari orang seperti ini. Buat apa? Tidak ada manfaatnya. Karenanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat mencari kebahagiaan, dia mengatakan di antara cara orang mencari kebahagiaan tatkala dia bermuamalah dengan manusia seakan-akan dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin sangat penting. Seorang tatkala beramal saleh, bersedekah kepada manusia atau membantu orang lain, maka seakan-akan dia tidak sedang bermuamalah dengan manusia tersebut, tapi dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana? Contohnya dia membantu orang miskin. Bantu orang miskin. Maka dia yakini bahwasanya dia sekarang membantu orang miskin tapi sedang bermuamalah dengan Allah, karena Allah yang menyuruh dia berinfak kepada orang miskin. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya memberikan ini karena Engkau ya Allah. Jadi hatinya tetap kepada siapa? Kepada Allah. Tatkala dia menjadikan muamalah dengan Allah, dia tidak butuh dengan komentar orang ini. Demikian perkataan orang-orang masuk surga, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah. Muamalah kami dengan Allah bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh terima kasih dan balasan dari kalian. Tentram orang yang ikhlas, tentram, tidak gelisah. Kenapa? Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berdakwah, dia tahu tugas dia berdakwah adalah menyampaikan ilmu. Ini amanah dari Allah yang harus dia sampaikan. Mau yang hadir banyak sedikit dia tidak peduli. Yang penting apa? Dia sampaikan ilmu tersebut. Mau disanjung tidak disanjung itu urusan mereka, urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu amanah yang harus dia sampaikan. Barang siapa yang bermuamalah dengan tatkala bermuamalah dengan manusia, dia pasangkan hatinya dengan Allah, maka mudah bagi dia untuk apa? Ikhlas. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian orang yang mengharapkan pujian dari manusia senantiasa menderita dan menderita. Yang terakhir ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, perenungan yang keempat adalah merenungkan tentang hakikat diri kita sendiri. Tatkala kita memiliki kelebihan, misalnya Allah berikan anugerah berupa ilmu yang bagus, berupa kemampuan harta untuk bersedekah, berupa kemampuan untuk senantiasa berhaji, berumrah, ya. Ini kelebihan-kelebihan yang sangat baik yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah tatkala ada orang muji-muji kita. Orang-orang muji-muji kita, maka ingatlah meskipun mereka memuji kita setinggi langit, yang mengetahui hakikat kita adalah kita sendiri. Allah yang lebih tahu dan kita pun tahu. Tatkala kita bersendirian, kita bermaksiat, tatkala kita tidak menjaga pandangan kita, tatkala kita melirik dengan lirikan-lirikan yang haram, tatkala kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan, tatkala kita tidak menjaga lisan kemudian kita mengucapkan hal yang haram, tatkala kita tidak menjaga hati sehingga kita suudzon dan macam-macam penyakit hati kita hasad orang tidak tahu. Oleh karenanya meskipun orang muji kita dengan pujian setinggi langit, jangan termakan dengan pujian mereka. Kita lebih tahu tentang hakikat diri kita. Kita tahu kita ini banyak kesalahan.
Oleh karenanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu punya bau, punya aroma, tidak seorang pun yang akan duduk dengan saya, kata dia. Seandainya melirik aurat wanita yang haram itu bau durian busuk, aduh, repot. Seandainya ghibah itu bau nangka busuk, repot. Seandainya hasad itu apa? Bau terong busuk. Semua yang busuk-busuk pokoknya. Orang tidak ada yang duduk sama kita. Jangankan apa mau ikut pengajian, duduk aja nggak mau, apalagi mau ikut pengajian. Ustadz ini bau busuk. Ternyata ustadz ini begini loh. Ternyata begini, ketahuan dari bau busuk tersebut. Namun Allah sitir, Allah Maha menutup aib kita. Dan bergembiralah, berbahagia Allah menutup aib kita. Allah maafkan kita, Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Allah buka aib kita, tidak ada yang mengaji sama kita. Ini bicara terang-terangan. Seandainya Allah buka aib saya, tidak ada yang mengaji sama saya. Dan semua orang demikian. Oleh karena ikhwani fillah, buat apa antum termakan dengan pujian orang lain sementara antum lebih tahu tentang diri antum? Karenanya disunahkan atau dianjurkan sebagaimana doa para sahabat tatkala salah seorang sahabat dipuji, maka dia berdoa dengan doa yang keras yang didengar oleh orang lain. Dia mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan Engkau azab aku atas apa yang mereka ucapkan. Ya Allah, ampunilah aku atas ketidaktahuan mereka. Jadi kalau mereka tahu keburukan kami, dia tidak akan memuji kami. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Seandainya orang-orang yang muji tahu bahasa Arab, kemudian dengan doa ini dia akan terperingatkan. Tapi masalahnya kita baca doa itu dia pun tidak paham maksudnya. Allahumma ighfir li ma la ya'lamun. Ada apa ini Ustaz ini? Inilah ikhwani fillah azanillahu iyyakum ya, renungan-renungan yang membantu kita untuk bisa melawan namanya penyakit riya. Ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan ya, agar kita terhindar dari riya. Yang pertama ikhwani fillah azanillahu iyyakum adalah berdoa. Ini yang paling utama, berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlah. Sungguhnya syirik di umatku ini lebih sangar daripada rayapan semut. Syirik menimpa seorang tanpa dia sadari. Para sahabat berkata, kaifa nattaqi dzalika ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menghindar dari syirik tersebut yang sangat samar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampunilah kami dari lindungilah kami dari kesyirikan yang kami sadari, dan ampunilah kami dari kesyirikan yang tidak kami sadari. Ternyata ada syirik yang kita sadari, ada syirik yang tidak kita sadari. Ada riya yang samar yang menggerogoti hati kita tanpa kita sadari. Oleh karenanya para ulama menyebutkan tentang syirik-syirik, riya al-mubattan, riya-riya yang tersembunyi, riya-riya terselubung. Ada orang riya namun gayanya tidak riya, padahal hakikatnya dia riya. Di antaranya bentuk-bentuk riya yang samar yang tersembunyi, harus kita hati-hati jangan terjebak dengan riya ini. Yang pertama adalah misalnya seorang mencela orang lain dalam rangka untuk meninggikan dirinya. Seperti dia mengatakan, si fulan itu subhanallah, setiap hari saya tidak pernah lihat dia sholat subuh berjamaah. Saya tidak pernah lihat dia sholat subuh berjamaah. Apa yang dipahami dari perkataan ini? Dipahami dari perkataan ini, yang dipahami adalah saya senantiasa sholat subuh berjamaah. Cuma kalau dia bilang saya ini alhamdulillah senantiasa sholat subuh berjamaah, ini riya, dia takut dibilang riya. Maka dia menggunakan cara yang halus, dia mengatakan si fulan itu tidak pernah saya lihat tatkala sholat subuh di masjid. Masya Allah, berarti orang paham dia rajin sholat subuh di masjid. Dia pamer amalan dia. Atau dia mengatakan selama saya safar sama dia, kalau malam jam 3 pasti ngorok sampai subuh. Orang pahami berarti dia tidak ngorok, berarti jam 4 dia bangun sholat malam. Saya selama safar sama dia tidak pernah sholat tidur sampai subuh. Begitu jam 12 tidur, subuh baru bangun. Dia tidak bilang saya sholat malam, enggak. Tapi dengan cara yang halus orang paham dia sholat malam. Si fulan itu kalau dermawannya sepelit, kalau sumbang sudah tahu rumahnya ini nyumbang cuma sedikit. Dalam hati kalau saya tidak demikian, dia ingin pamer. Ini orang kata Syekhul Islam Taimiyah, ya, melakukan ghibah dalam rangka untuk mentasjiyah dirinya.
Dia terjerumus dalam dua dosa besar. Dosa besar pertama adalah ghibah, menggibah saudaranya. Dosa yang kedua adalah riya, dan ini tidak kalah besar daripada ghibah. Dua-duanya merupakan dosa besar. Ini jenis contoh dari riya terselubung. Riya terselubung contoh kedua, seperti seseorang memuji-muji gurunya dalam rangka untuk muji dirinya. Dia mengatakan, "Oh, Syekh fulan guru saya. Ya. Si fulan luar biasa. Oh, ilmunya luar biasa. Alhamdulillah saya bisa belajar sama dia." Ini yang dicari-cari. Bahkan buat iklan murid terdekat Syekh fulan. Murid terdekat, murid terjauh, murid tengah-tengah. Ini buat apa seperti ini? Kita khawatir malah mempermalukan Syekh. Model kita amburadul seperti ini menjatuhkan harkat martabat Syekh gara-gara kita. Padahal Syekhnya tidak seperti itu. Boleh orang mencantumkan. Sebagaimana masalah doktor, MA, ini semua apa namanya? Coba tadi mana bukunya saya lihat? Buku saya tadi. Ini Pak, ini. Berjihad melawan riya dan ujub, Firanda Andirja Abidin LCMA. Mantap kan? Harusnya Syekh Firanda Andirja Abidin LCMA. Lupa ini penerbitnya. Artinya boleh-boleh saja seorang mencantumkan titel kalau memang tujuannya mulia, dalam rangka agar orang mau beli, agar orang bisa tahu, tidak terpedaya dengan ahlul bidah yang juga punya titel-titel ya. Atau dia menyebutkan saya murid si fulan agar orang tidak meremehkan dia, supaya orang bisa tahu dia punya ilmu demi manfaat orang lain. Dan ini dilakukan oleh para ulama sebagian, seperti dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, saya tahu ya, tidak ada, kalau saya tahu ada orang lebih tahu tentang Al-Quran daripada saya, tablughul matiyah, dan bisa ditempuh, saya akan beri kepada dia. Ibnu Mas'ud menyembunyi dirinya dalam rangka agar orang percaya dan mengambil ilmu dari dia. Ini bukan karena riya. Oleh karena kalau seorang mencantumkan saya murid fulan, murid Quran, enggak jadi masalah kalau niatnya ikhlas. Tetapi kita khawatir kalau dia ternyata niatnya untuk apa? Untuk riya, untuk pamer. Saya muridnya Syekh fulan, muridnya Syekh fulan. Maksud saya menyampaikan hal ini bukan untuk antum menuduh orang riya, ya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma antum jangan seperti itu. Antum jangan. Kalau antum pun harus mencantumkan, maka perbaiki niat antum. Di antaranya orang yang menceritakan kebaikan yang dia rasakan. Benar Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat-nikmat Allah maka ceritakanlah, maka sebut-sebutkanlah. Tapi terkadang seorang menceritakan kenikmatan dalam rangka untuk riya. Dia mengatakan apa? Oh, saya dimudahkan oleh Allah dalam segala perkara. Saya kesan dimudahkan, saya sini dimudahkan. Padahal terkadang dia kena musibah, dia tidak cerita. Kenapa? Supaya orang paham dia itu wali. Seakan-akan dia apa? Wali. Sehingga dia mentazkiyah dirinya secara tidak langsung. Paham maksud saya? Dia ingin mentazkiyah dirinya. Cerita, oh saya dimudahkan. Oh kami ke sana. Oh semuanya. Pokoknya dia seakan-akan dia wali. Ini juga riya yang terselubung. Atau dia mengatakan, itu orang kemarin mencela saya, sekarang celaka dia, masuk rumah sakit. Padahal bukan karena dia. Kebetulan dia ketabrak mobil atau karena apa. Namun semuanya dia kaitkan karena dia pernah mencela saya, maka dia pun kualat. Karena kenapa? Dalam hati dia mengatakan, saya wali, maka jadi kualat sama saya. Ini juga namanya riya terselubung. Jadi ikhwan, hati-hati, ada bentuk-bentuk riya yang menimpa kita tanpa kita sadari, hati-hati. Oleh karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik yang nyata dan dari syirik yang samar. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berusaha untuk menyembunyikan amalan kita. Ini di antara hal yang bisa membantu kita untuk terhindar dari riya. Kita berusaha menyembunyikan amalan kita. Menampakkan amalan boleh-boleh saja, tetapi lebih afdal adalah menyembunyikan. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, maka ingatlah hadis tentang 7 golongan yang akan Allah naungi di hari kiamat kelak. Sab'atun yudhilluhumullah fi yauma la dhilla illa dhill. 7 golongan yang Allah akan naungi di mana tidak ada naung kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, hari yang sangat mengerikan. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang kepayahan menghadapi hari tersebut. Ingatlah ya, di antara 7 golongan tersebut kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
Ini perumpamaan yang hebat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW menggambarkan tentang bagaimana sikap menyembunyikan amalan, Rasulullah gambarkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena dua tangan ini senantiasa bersama. Teman sejoli, di mana ada tangan kanan di situ ada tangan kiri. Di mana tangan kanan bekerja, tangan kiri pasti membantu. Selalu berada bersama-sama. Namun tatkala tangan kanan beramal saleh, berinfak, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Tatkala seorang bisa jadi dia benar-benar ikhlas sehingga dia tidak menceritakan amalan dia, bahkan terhadap sahabatnya tidak mau diceritakan. Dia ingin hanya Allah semata yang tahu. Karena ikhwan, kalau antum punya amalan-amalan yang saleh yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, jadikanlah amalan itu sebagai amalan andalan. Semoga dengan amalan yang ikhlas tersebut yang semata-mata karena Allah, Allah akan menyelamatkan antum di akhirat kelak. Menjadi masalah semua amalan kita cerita, tidak ada yang kita sembunyikan. Kita bersedekah cerita, oh, kemarin saya bantu orang-orang miskin di sana, cerita. Kemarin saya dakwah di Semak Belukar, cerita. Mau Semak Belukar, mau tengah laut, kenapa cerita? Tidak usah cerita. Kemarin saya ke sana, kemarin cerita semua. Kemarin saya dilemparin sama orang tatkala berdakwah, tapi saya sabar, cerita. Tidak semua harus diceritakan, ikhwan. Berbakti sama orang tua, cerita, oh kemarin alhamdulillah ibu saya sakit, saya keluarkan uang semuanya buat ibu saya. Tidak usah cerita. Tidak apa-apa cerita untuk motivasi, tapi kita khawatir, kita riak, kita khawatir, kita mengkhawatirkan diri kita tidak menuduh orang lain, kita bicara tentang diri kita khawatir, kita riak ini sangat tipis. Alhamdulillah saya dakwah kemarin orang yang hadir banyak sekali, tidak pernah ramai seperti itu. Cerita, buat apa cerita seperti itu? Bahkan ikhwani fillah azanillahu ya kan? Di antara contoh yang saya lihat sendiri tentang keikhlasan, ya, wala uzaki 'ala Allahi ahada. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ya. Syekh Abdul Razak menurut saya luar biasa dalam masalah keikhlasan. Semoga Allah menjaga keikhlasannya, ya. Semoga Allah menjaga ketakwaannya. Saya kenal beliau beberapa tahun saja. Saya tidak banyak kenal Syekh. Yang saya tahu Syekh Abdul Razak, yang lain cuma kenal dalam proses belajar mengajar. Adapun Syekh Abdul Razak, saya ke rumahnya, alhamdulillah dia pun mengajar saya di waktu S1, waktu S2, waktu S3, dan dia juga mengisyraf menjadi dosen pembimbing selama 4 tahun untuk tesis saya, selama 3 tahun untuk tesis saya, ya. Dan beliau, ya, di antara hal yang saya lihat kelebihan beliau adalah keikhlasan beliau. Saya tidak pernah mendengar Syekh Abdul Razak selama bertahun-tahun, tidak pernah saya dengar dia cerita satu amalannya pun. Tidak pernah cerita saya pernah berdakwah di Afrika. Bahkan dia berdakwah, saya tahu dari orang lain. Dia berdakwah di Afrika, dia berdakwah di Aljazair, dia berdakwah di mana-mana. Saya tidak pernah dengar. Dia bahkan dia berjihad di Afghanistan pun saya tidak pernah dengar dia ngomong sama sekali. Tidak pernah dengar. Saya tahu dari mana? Dari syekh lain saya dengar. Tatkala ada Syekh Abdullah Jarbo ceramah, tatkala itu membantah pemikiran takfiriyin, Al-Qaeda, pemikiran Usama bin Laden, ya. Rahimahullahu ta'ala. Tatkala dibantah pemikirannya, Syekh Abdullah Jarbo menceritakan bagaimana kisah dia jihad di Afghanistan. Dia sebutkan Syekh Abdul Razak waktu itu ke sana. Ternyata Syekh pernah jihad di Afghanistan. Kemudian kedua saya tahu dari Syekh yang lain, tatkala saya mengawasi mahasiswa sedang ujian, mahasiswa S1 saya ngawasi, saya menemani seorang Syekh. Dia cerita, tanya-tanya, akhirnya cerita dosen pembimbing siapa, saya bilang Syekh Abdul Razak. Oh itu Syekh sudah lama saya tidak ketemu. Terakhir saya ketemu tatkala di Afghanistan. Syekh Abdul Razak tidak pernah cerita sama sekali. Bahkan Syekh Abdul Razak datang ke sini yang hadir 100.000 tidak pernah cerita. Orang-orang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, sampai saya harus yang kasih tahu orang. Itu Syekh ceramah yang hadir 100.000. 100.000 banyak sekali. Di Saudi yang hadir tidak sebanyak ini, sedikit. Tidak banyak karena mereka rata-rata sudah mendapat pengajian di ceramah-ceramah, khutbah Jumat di masjid-masjid, ya. Sehingga tidak sebanyak sampai 100.000, tidak ada seperti itu. Ya paling banter cuma ribuan. Jadi bilangan 100.000 itu sangat besar. Namun Syekh tidak pernah cerita kepada siapapun. Teman-teman gurunya pun tidak tahu. Teman-teman sekretarnya pun tidak tahu. Kalau dijangankan cerita 100.000, ke Indonesia saja tidak tahu kalau dia dakwah di Indonesia. Ceramah di radio 2 kali seminggu tidak tahu mereka. Bahkan suatu saat saya pernah lihat sendiri Syekh keluar dari masjid, ya. Kemudian ya kita berdoa semoga Allah menjaga keikhlasan apa? Syekh Abdul Razak. Sungguh berat menjaga keikhlasan, tidak mudah. Kalau beliau suatu saat saya pergi kunjungan ke rumahnya,
Kemudian beliau keluar dari sholat zuhur atau sholat asar, namun terlambat, kita terlambat ketemu. Saya lihat sempat dia ketemu dengan seorang yang buta. Kemudian saya memegang orang buta tersebut, kemudian ngobrol, saya mencium kepalanya, kemudian saya ngobrol dengan orang buta tersebut, dan saya pergi langsung ke rumah Syekh mendahului. Tidak lama kemudian, entah seperempat jam kemudian, Syekh datang. Kemudian Syekh memerintahkan sekretaris beliau, Abu Hatim, orang Indonesia juga, namanya Sigit Abu Hatim. Kata Syekh, tolong masukkan atau bagian buku-buku saya tolong masukkan di CD. Tolong, karena ada yang minta. Siapa yang minta, Syekh? Ada orang buta, dia punya program untuk Word, untuk bisa baca Word sehingga bisa keluar suara. Makanya dia minta tulisan saya dalam bentuk apa? Word, untuk dia baca di rumah. Tahukah antum siapa orang buta tersebut? Syekh hanya mengatakan ada orang buta. Padahal orang buta tersebut adalah Syekh Shalih As-Suhaimi, pengajar di Masjid Nabawi dan gurunya Syekh Abdul Razak. Dan buku yang diminta oleh Syekh Shalih As-Suhaimi itu untuk diajarkan di Masjid Nabawi. Coba bayangkan kalau kita ini kesempatan untuk riya banyak sekali. Oh, yang minta tadi guru saya, sekarang jadi murid saya. Satu. Yang kedua, itu buku mau diajarkan di Masjid Nabawi. Namun Syekh sama sekali tidak hanya sebenarnya antum waktu Syekh, waktu saya terjemahkan beliau jumlah yang banyak, beliau biasa-biasa saja. Masih hadir banyak begitu pun dia seperti yang hadir 500 orang sama saja dengan 100.000. Tidak ada perubahan dalam mimik wajah beliau. Dan masalah menjaga hati bukan masalah yang ringan. Oleh karenanya kita berdoa semoga Allah menjaga keikhlasan beliau. Dan itu semua tidak mungkin diperoleh kecuali dengan banyak amal soleh, dengan melatih diri, menyembunyikan amalan, tidak cerita-cerita. Ini perlu latihan. Sampai antum pada satu derajat antum beramal soleh meskipun dilihat orang antum tidak peduli. Oleh karena di antara tafsiran di antara tafsiran Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara yang dinaungi oleh Allah 7 golongan, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina. Seorang yang dia berzikir sendirian, ikhlas karena Allah, kemudian dia pun menangis. Di antara tafsiran hadis ini ada yang menafsirkan bahkan meskipun dia berzikir di hadapan banyak orang, namun karena dia senantiasa memperhatikan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terpengaruh dengan jumlah banyak orang. Dia tetap saja bisa menjaga keikhlasannya. Dan Syekh Abdul Razak, alhamdulillah kalau sudah masalah ibadah, alhamdulillah ya, ini contoh nyata yang saya lihat. Semoga Allah menambah ketakwaan beliau. Bayangkan saya nerjemah. Kalau saya nerjemah, beliau lagi ceramah, saya nerjemah. Saya lagi nerjemah, beliau sholat. Beliau tidak nonton saya terjemah. Beliau apa? Sholat. Setelah sholat baru kemudian beliau lanjutkan ceramah beliau. Atau beliau kemudian baca makhtut. Saya lagi nerjemah, beliau baca buku yang lain. Ya. Itu cerdasnya para masyayikh, para ulama. Sambil dia ceramah, dia sibuk dengan baca buku lain, bisa nyambung lagi. Kalau kita bingung, ini gimana sampai gimana? Bahkan kemarin waktu mau kesini terakhir saya tidak ada. Apa yang saya bilang? Firanda. Kebetulan saya ngatur beliau masalah tiketing. Saya yang kontak-kontak dengan teman-teman. Dia bilang, Firanda, saya punya syarat pergi ke Indonesia. Dan saya serius kalau. Syaratnya apa sih? Cuma 2 katanya. Pertama, harus kelas ekonomi, tidak mau naik kelas bisnis pesawat. Yang kedua, hotelnya harus hotel yang sederhana, tidak boleh hotel yang mewah. Saya bilang, Syekh, kan maksudnya kita niatnya baik supaya Syekh itu naik pesawat tenang, biar tidak sempit-sempitan kan. Sampai sana, karena Syekh begitu sampai Indonesia kemudian malamnya langsung ceramah. Sampai siang hari maghribnya langsung apa? Ceramah, butuh istirahat di pesawat. Saya bilang, Syekh, bisnis enggak Anda. Kalau saya dapat kamu belikan saya tiket bisnis, saya pulang langsung hari itu. Waduh, gawat kata saya. Akhirnya saya bilang, Syekh, tapi yang di Indonesia, Syekh, di Indonesia pesawatnya kecil-kecil, Syekh. Saya kemarin saja naik pesawat sempit banget sampai jangan-jangan pesawatnya keliru. Ternyata sempit, betulan sempit ya. Ternyata bukan saya yang salah, pesawatnya salah, kekecilan. Saya bilang, Syekh, di Indonesia, tapi yang pesawat Saudi Airlines biar ekonomi tidak apa Syekh. Tapi yang pesawat Indonesia yang bisnis ya, karena sempit-sempit. Kata Syekh, tetap ekonomi. Nanti sempit Syekh, tidak apa-apa, kan cuma 2-3 jam saja. Kita sabar, kita bukan mau jalan-jalan ke sana. Saya bilang, akhirnya waktu itu pembeli tiket telepon saya, Ustaz Firanda, tiket ekonomi habis, cuma ada tiket bisnis. Aduh, bilang kamu jangan cari masalah. Biayanya cuma beda sedikit, bilang Syekh. Tidak bisa, saya nggak mau. Ente kalau bisnis saya tidak tanggung jawab. Kalau Syekh pulang urusanmu sendiri. Akhirnya cari, akhirnya dapat ekonomi.
setelah lewat beberapa hari ternyata mungkin ada yang mundur atau gimana, dapat tiket ekonomi. Kemudian masalah hotel juga, dia bilang saya tidak mau hotel yang mewah, hotel yang sederhana yang penting bersih. Saya bilang saya masalah hotel di Jakarta alhamdulillah punya teman, jangan khawatir. Oh kalau gitu tidak apa-apa, gratisan. Tapi kalau mahal dia tidak mau. Artinya ini diantara akhlak-akhlak beliau ya, yang terkadang tidak kita lihat pada ustadz yang miskin ini. Syekh itu kaya, bukan orang miskin ya. Rumahnya mewah alhamdulillah, ya. Gajinya lumayan, ya. Tapi tidak bergaya hidup mewah, tidak bergaya apa? Mewah. Dengan ikhwan fillah Allah yakum, kita kembali bahwasanya sampai di mana tadi? Jual bingung ini, bukan ulama. Kalau ulama masih ingat tadi di mana? Jadi kita membahas apa sampai ke Syekh Abdul Razak? Masalah apa namanya? Menyembunyikan amalan soleh. Oleh karena seorang di antara yang bisa membantu dia keikhlasan menyembunyikan amalan soleh. Sekarang kita cek, coba tanya diri masing-masing sekarang. Amalan apa sih yang tidak ada yang kita amalkan yang tidak tahu kecuali Allah? Coba ingat-ingat. Kayaknya semua sudah ketahuan. Ada enggak yang tidak hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa taala? Kayaknya waktu sumbangan teman juga tahu, istri juga tahu, anak-anak juga tahu. Sholat malam juga istri tahu. Oh saya nggak sholat malam jadi nggak ketahuan. Artinya hampir seluruh amalan soleh yang kita lakukan ketahuan. Terus apa yang mau kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau harus semuanya ketahuan. Ya saya bilang bukan tidak boleh, tapi kita ingin suatu amalan kita andalkan di hadapan Allah semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa membantu untuk ikhlas adalah sering sholat malam. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Washollu bilail wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Kenapa? Kita melatih diri untuk mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala salat malam semua orang tidur, tidak ada wajah yang kita harapkan cari muka dari dia. Kenapa pada tidur semua? Pada ngorok, pada pulas. Ya. Maka kita pun mencari perhatian Allah tatkala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Allah Subhanahu wa taala turun pada langit ke dunia tatkala sepertiga malam yang terakhir. Allah mencari-cari hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin fa aghfirullah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar akan aku ampuni? Hal min sa'ilin fa utiya su'la. Apakah ada antara hamba-hambaku yang meminta akan aku kabulkan permintaannya? Kita cari muka di hadapan Allah. Latih diri untuk cari muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita latih tatkala kita salat malam. Demikian juga tatkala kita i'tikaf. I'tikaf cari masjid yang orang tidak ada yang kenal kita. Bukan i'tikaf pindah tempat ngobrol. Harusnya ngobrol di pasar, ngobrol di masjid. Kapan waktu i'tikaf? Kemudian tulis status sedang i'tikaf. Apa yang mau kita harapkan? Bagi ikhwan fillah sanalaikum ya. Nanti diri untuk cari muka di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum terbiasa ya, dan sering disampaikan barang siapa yang berharap dari manusia dia pasti akan kecewa suatu saat. Oleh karenanya pasanglah harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengecewakan antum. Kalau antum berharap manusia, berharap pujiannya, dia tidak akan puji sebagaimana antum harapkan. Pasti kecewa. Inilah di antara perkara-perkara yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keikhlasan, menjauhkan kita dari riya, dan semoga Allah sebagaimana mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Karena sudah jam 5:30 ya, saya mau mohon diri ya. Nanti pertanyaannya bisa dijawab oleh ustaz-ustaz yang lain. Alhamdulillah sini juga ada pengajar, ada Ustaz Asasuddin, ada ustaz-ustaz ya Ja'far Soleh dan yang lainnya ya, antum hadiri tanya kepada mereka. Saya mohon maaf karena ingin balik ke Roja karena ada kegiatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.